yang pernah ada yang tidak benar Allah. Oke. Kita buat bisa kita lihat melalui ciptaan dan kita bisa lihat dalam buktikan bahwa apa itu ada melalui ciptaan dan kita bisa melihat bahwa Allah besar tentang semuanya. Iya. Kalau tentang firman dan rohnya, misalnya kalau kita ringkas ya, Allah itu nggak bisa dipahami sehingga kita hanya bisa tahu sesuai dengan apa yang disampaikan. Misalnya, ya Allah itu ada ya kita hanya bisa memahami lewat apa? Ciptaan Dia, ya kan? Lewat pewahyuan dari nabi-nabi, oke? Lewat kitab suci. Itu pun kita hanya tahu karya Dia, kita nggak bisa tahu kodratnya, ya. Nah, sehingga dari sini membuktikan apa? Allah itu ada melalui karya ciptaan Dia. Oke. Nah, lalu Allah itu mesti satu. Nggak mungkin banyak. Karena kalau Allah itu banyak, nanti ada Allah-Allah tandingan yang akhirnya membuat sesuatu itu jadi kacau. Ya, lalu firman itu pasti satu dan roh itu pasti satu. Nah, firman dan roh itu satu kesatuan dengan Allah, ya. Di mana firman itu apa? Bukti firman itu apa di sini dikatakan nomor 6 ini? Hikmat Dia, pikiran Dia, atau kata-kata Dia. Dan pasti ada nafasnya, yaitu roh. Seperti manusia berkata-kata sekaligus bernafas. Ya. Nah, itu kemarin yang kita bahas. Oke. Nah, sekarang Allah Tritunggal. Ini ya. Ada firman dan roh yang bersatu secara esensi dengan Sang Bapa. Nah, maka kita mengenalnya Allah Tritunggal Maha Kudus. Ya. Coba baca, Helmi. Kami percaya dengan demikian kepada Allah yang besar, yang satu yang tidak berdasarkan dari peranakan, tidak dapat binasa dan kekal, abadi, tidak terbatas, kuasa tanpa batas, sederhana, tidak bersenyawa, tidak bersajat, perubahan, nafsu tidak berubah, tidak dapat diubah, tidak dapat dilihat, tak air kebaikan dan keadilan, terang kedek, tidak dapat dijangkau, kekuatan yang tidak diketahui ukurannya, tidak dapat hanya dapat diukur dengan kehendaknya sendiri. Segala sesuatu yang dia kehendaki, dia dapat melakukannya. Cipta segala sesuatu yang diciptakan yang terlihat maupun yang tidak terlihat, memelihara untuk semua penyedia, Tuhan dan Penguasa dan Raja atas segalanya, yang kerajaan yang tidak berkesudahan dan abadi, tidak memiliki yang berlawanan, mengisi semua, tidak diikuti oleh apapun, melainkan dirinya sendiri yang mengikuti dan memelihara dan pemilik asli alam semesta, menempati semua esensi yang utuh dan melakukan segala sesuatu, dan terpisah dari semua esensi sebagai yang sangat esensial dan di atas segala sesuatu, dan Tuhan yang absolut, kebaikan yang absolut dan kepenuhan yang absolut, menentukan semua kedaulatan dan peringkat. Terus Ditempatkan di atas semua kedaulatan dan peringkat, di atas potensi dan kehidupan dan firman dan pemikiran, tidak di dirinya sendiri yang sangat ringan dan kebaikan dan kehidupan dan esensi. Karena dia tidak memperoleh keberadaannya dan yang lain, itu dari hal-hal yang ada, tapi menjadi dirinya sendiri mata air keberadaan itu semua yang ada. Kehidupan untuk yang hidup. Rasio untuk mereka yang memiliki rasio, semua penyebab, semua kebaikan, memahami segala sesuatu, maka sebelum mereka menjadi satu esensi, satu kendalian, satu kekuatan, satu kehendak, satu energi, satu permulaan, satu otoritas, satu kekuasaan, satu kedaulatan yang dinyatakan dalam tiga kehidupan yang sempurna dan disembah dengan satu timbangan, dipercayai dan dilayani oleh seluruh ciptaan yang rasional. Satu tanpa kebingungan,
dan terbagi tanpa perpecahan yang sungguh melampaui pemikiran. Terus? Kami percaya kepada Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang ke dalamnya kami telah dibaptis. Nah, demikian Tuhan kita memerintahkan para rasul untuk membaptis dan mengatakan kepada mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Matius pasal 14 ayat 19. Iya. Terus? Kami percaya kepada satu Bapa yang adalah Tuhan dan penyebab segala sesuatu, yang tidak diteranakan oleh seorang pun, yang tidak diciptakan oleh siapa apapun, dan yang tidak berkuasa atas segala sesuatu, dan yang hanya satu, yaitu Bapa yang Esa, Anaknya yang tunggal, Tuhan dan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, dan yang diurapi oleh Roh Kudus. Dan dalam satu Allah tunggal kita Yesus Kristus, yang diperanakan dari Bapa sebelum segala zaman, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan diciptakan, seesensi dengan Bapa yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Ketika ia mengatakan bahwa ia ada sebelum segala zaman, kita menunjukkan bahwa kelahirannya tidak memiliki waktu, tidak memiliki permulaan. Sebab anak Allah tidak diciptakan dari ketiadaan, ia yang adalah pernyataan kemuliaan gambaran keberadaan Bapa, hikmah dan kuasa yang hidup, firman yang memiliki keberadaan batinnya, gambar yang esensial dan sempurna dengan yang hidup dari Allah yang tidak kelihatan, tapi ia senantiasa bersama-sama dengan Bapa, dan di dalam dia kekal dan tidak diperanakan daripadanya, sebab tidak pernah ada suatu masa dari mana Bapa tidak ada dan Anak tidak ada, tapi Bapa dan Anak yang diperanakan dari Bapa selalu ada bersama-sama. Nah, dia jelasin tentang firman itu ya. Terus? Sebab ia tidak mungkin menerima nama Bapa kalau tidak anak. Ia tidak mungkin menjadi Bapa, dan setelah ia mempunyai anak, ia menjadi Bapa. Iya. Maksudnya ya, ia tidak mungkin jadi Bapa kalau nggak ada anak, kan gitu. Terus? Karena sebelum itu ia tidak menjadi Bapa, dan ia telah berubah dari bukan Bapa menjadi Bapa. Ini dalam bentuk pemujatan yang paling buruk, karena kita tidak boleh mengatakan bahwa Allah tidak memiliki kuasa generatif, dan kuasa generatif berarti kuasa untuk menghasilkan dirinya sendiri, yaitu dari esensinya sendiri sesuatu yang serupa dengan esensinya sendiri. Iya, jadi anak itu diperanakan dari Bapa, sehingga seesensi dengan sang Bapa atau sehakikat. Ya, jadi esensi ini maksudnya sama, substansi, hakikat itu sama ya. Oke, terus. Dalam memperhatikan suatu tindakan yang tidak salah untuk mengatakan waktu ikut berperang dan bahwa keberadaan anak berasal dari Bapa. Kita berpegang bahwa dari dialah yaitu dari Tuhan Bapa, anak dihasilkan, dan jika kita tidak mengakui bahwa anak pada sejak semula bersama dengan Bapa, yang olehnya ia diperanakan, maka kita memasukkan perubahan ke dalam keberadaan Bapa. Karena bukan sebagai Bapa, ia kemudian menjadi Bapa. Karena ciptaan meskipun berasal dari kemudian, ya, tetap saja tidak berasal dari esensi Allah, tapi diwujudkan dari ketiadaan oleh kehendak dari kuasanya, dan perubahan tidak menyentuh esensi Allah. Sebab generasi berarti bahwa yang memperanakan menghasilkan dari esensinya turunan yang serupa dalam esensi. Tapi penciptaan dan pembuatan berarti bahwa pencipta dan pembuat menghasilkan dari apa yang ada dibuat, dan bukan dari esensinya sendiri, suatu ciptaan yang sama sekali berbeda. Iya. Jadi memperanakan atau melahirkan berarti ya meneruskan esensinya. Sama kamu dilahirkan dari orang tuamu manusia, maka melahirkan manusia. Jadi sehakikat, sekodrat. Allah melahirkan, memperanakan sang anak. Berarti anak itu sekodrat atau berasal dari esensi Allah Bapa. Beda dengan penciptaan. Ya, penciptaan itu menghasilkan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Menghasilkan dari apa yang ada di luar, bukan dari esensinya sendiri. Sehingga antara pencipta dengan ciptaan itu berbeda. Allah, esensinya Allah, kita kan diciptakan, kita manusia. Jadi bukan seesensi dengan Allah.
Kita diciptakan, kita bukan dilahirkan gitu, bukan diperanakan. Ya, itu maksudnya. Coba gantian baca email. Oleh karena itu, Karena itu di dalam Allah yang tidak memiliki nafsu dan tidak dapat berubah dan tidak dapat diubah dan terus berlanjut baik peranatan maupun menciptakan tidak memiliki nafsu. Karena pada dasarnya tidak bernafsu dan tidak dapat berubah sebab dia sederhana dan tidak majemuk. Dia tidak tunduk pada nafsu atau perubahan baik dalam peranakan maupun menciptakan. Dan dia juga tidak menentukan kerjasama apapun, tapi penciptaan di dalam dia adalah tanpa permulaan dan kekal. Jadi karya kodrat dan menentukan dari esensinya sendiri, agar sang pencipta tidak mengalami perubahan dan agar dia tidak menjadi Allah yang pertama dan Allah yang terakhir dan juga tidak menerima ekspresi apapun. Sementara penciptaan dalam Allah sebagai karya kehendak tidak kekal bersama dengan Allah. Karena tidaklah wajar jika sesuatu yang ada dari ketiadaan menjadi kekal bersama dengan sesuatu yang tidak berawal dan kekal. Inilah perbedaan yang nyata antara ciptaan manusia dan ciptaan Allah. Manusia dapat mewujudkan sesuatu dari ketiadaan, tapi segala sesuatu yang dibuatnya bukan materi yang sudah ada sebelumnya sebagai dasarnya. Dan ia tidak menciptakannya hanya dengan kehendak, tetapi memikirkan terlebih dahulu apa yang akan dibuat dan membayangkannya dalam benaknya, dan baru kemudian membuatnya dengan tangannya melalui kerja keras dan kesulitan, dan seringkali meleset dari sasaran serta gagal menghasilkan sesuatu yang diinginkannya. Tetapi Allah melalui pelaksanaan kehendak sendiri telah menjadikan segala sesuatu ada dari ketiadaan. Sekarang ada perbedaan yang sama antara Allah dan manusia dalam hal memperanakan dan menghasilkan. Karena di dalam Allah yang tidak memiliki waktu dan permulaan, tidak memiliki nafsu, tidak dapat berubah, tidak berwujud sendirian dan tanpa akhir, peranakan tidak memiliki waktu dan permulaan, tidak memiliki nafsu dan tidak dapat berubah, tidak bergantung pada penyatuan dua hal, dan juga tidak memiliki peranakan yang tidak dapat dimengerti, baik permulaan maupun akhir. Dan tanpa awal karena dia tidak berubah, tanpa perubahan karena dia tidak memiliki nafsu dan tidak berwujud, tidak bergantung pada penyatuan dua orang lagi karena dia tidak tapi juga karena dia adalah satu-satunya Allah dan tidak membutuhkan kerjasama dan tanpa akhir atau lenyap karena dia tidak memiliki awal atau waktu atau akhir dan selalu melanjutkan hal yang sama. Nah, apa yang tidak berawal tidak akan berakhir. Tapi apa yang Allah kasih karunia tidak berkesudahan, tentu saja tidak berawal seperti yang disaksikan oleh para malaikat. Iya, jadi Kristus itu tanpa awal dan tanpa akhir. Jadi dia tidak punya awal, dia tidak punya waktu, ya. Ya, artinya kekal. Itu. Oke? Makanya Allah yang kekal menghasilkan firman-Nya yang kekal. Ya, baca lagi. Oleh karena itu, Dan karena itu Allah yang kekal menghasilkan sendiri yang sempurna, awal dan tanpa akhir, sehingga Allah yang sifat dan keberadaannya berpegang di atas waktu, tidak dapat melanjutkan waktu. Tetapi dengan manusia jelas sebaliknya, karena generasi adalah masalah jenis kelamin, dan kehancuran dan perubahan dan pertambahan dan buku yang sebelumnya di sekelilingnya, dan yang memiliki kodrat sebagai laki-laki atau perempuan. Karena laki-laki membutuhkan bantuan perempuan. Tapi kiranya dia yang melampaui segala sesuatu, yang melampaui segala pemikiran dan pemahaman, berbelas kasihan kepada kita. iya. Nah, kalau Allah dikatakan memperanakan, ini bukan masalah jenis kelamin ya. Karena Allah itu tidak punya jenis kelamin. Berbeda dengan ciptaan. Ciptaan kalau melahirkan ya harus ada jenis kelaminnya. Kalau enggak keluar dari mana? Ya kan? Oke, jadi ini berbeda dengan Allah. Terus? Maka gereja yang kudus, katolik, dan apostolik mengajarkan keberadaan sekaligus dari seorang bapa dan dari anaknya yang tunggal yang lahir darinya tanpa waktu, tanpa perubahan. Cara yang dapat dipahami dan dirasakan oleh Allah semesta alam. Iya. Di halnya kita mengakui keberadaan sekaligus dari api yang cahaya yang berbentuknya,
Karena tidak ada api yang lebih dahulu dan cahaya yang kemudian, tapi keduanya ada bersama-sama. Dan sama seperti terang adalah hasil dari api, dan selalu ada di dalamnya dan tidak pernah terpisah darinya. Demikian pula anak diperanakan dari Bapa dan tidak pernah terpisah darinya, tapi selalu ada di dalamnya. Tapi jika cahaya yang dihasilkan dari api tanpa pemisahan dan selalu ada di dalamnya, tidak memiliki keberadaan yang berbeda dengan api. Nah, cahaya adalah sifat alamiah dari api, maka anak tunggal Allah yang diperanakan dari Bapa tanpa pemisahan dan perbedaan, selalu ada di dalam dia, memiliki keberadaan yang berbeda dengan Bapa. Iya. Maksudnya ngerti nggak di sini? Anak diperanakan dari Bapak. Berarti mewarisi esensi ya segala sifat atau kodrat dari Bapak. Dan tidak pernah terpisah. Selalu ada di dalam dia. Tuh, anak itu kan berinkarnasi. Apa dia terpisah dari Allah nggak? Enggak. Dia tidak pernah terpisah dari Allah. Berarti Bapak ikut jadi manusia dong? Enggak. Allah, Bapak, dan Firman itu berbeda. Yang berinkarnasi Firman. Tapi dia tidak pernah terpisah dari Bapak. Ya. Contoh misalnya ilustrasi ini. Cahaya dengan api. Terpisah nggak? Api. Di mana ada api, ada cahaya nggak? Api dengan cahaya sama nggak? Beda. Api mengeluarkan cahaya. Atau ini lampu lah. Lampu dan cahayanya satu nggak? Satu. Terpisah? Terpisah nggak? Enggak. Tapi lampu dengan cahaya beda nggak? Sama kayak Allah dan firman-Nya. Ya kan? Ini kan contoh tadi, cahaya dengan api. Api dengan cahaya terpisah? Lampu. Lampu ada cahaya? Terpisah? Enggak. Tapi lampu sama dengan cahaya? Lampu yang lampu, cahaya cahaya. Ya, itu nggak ngerti. Udah, pulang aja lah. Oke, coba ini siapa baca? Lestarini. Maka Istilah firman digunakan karena dia diperankan dari Bapa tanpa penyatuan dua atau hasrat atau waktu atau perubahan atau pemisahan dan istilah anak dan stempel. ini keberadaan Bapa karena dia sempurna dan memiliki keberadaan dan dalam segala hal mirip dengan Bapa, kecuali bahwa Bapa tidak diperanakan dan istilah anak tunggal karena hanya dia yang diperanakan sendirian dari Bapa saja. Ya, Bapa tidak diperanakan, hanya anak saja yang diperanakan. Ya, terus sebab tidak ada satupun keturunan yang serupa dengan keturunan anak Allah, karena tidak ada yang lain yang adalah anak Allah. Karena meskipun Roh Kudus keluar dari Bapa, namun ini tidak bersifat generatif, tetapi bersifat keluaran. Ini adalah modus keberadaan yang berbeda, sama-sama tidak dapat dipahami dan tidak diketahui, sama seperti generasi. Generasi itu maksudnya peranakan ya, kelahiran. Semua kualitas yang dimiliki Bapa adalah kualitas yang dimiliki anak. Kecuali bahwa Bapa tidak diperanakan dan dipengecualian, ini tidak melibatkan perbedaan dalam esensi maupun martabat, tetapi hanya cara yang berbeda untuk menjadi anak. Ketika memiliki analogi dalam diri Adam yang tidak diperanakan karena Allah sendiri yang membentukkannya, dan Seth yang diperanakan karena dia adalah anak Adam, dan Hawa yang keluar dari tulang rusuk Adam karena dia tidak diperanakan.
Mereka tidak berbeda satu sama lain dalam hal kodrat, karena mereka adalah manusia, tetapi mereka berbeda dalam hal cara menjadi Adam. Iya, sama seperti ini. Anak diperanakan, tetapi Roh Kudus keluar. Jadi cara keberadaannya berbeda. Anak diperanakan, tapi Roh Kudus tidak diperanakan. Tapi Roh Kudus bersifat keluaran. Contohnya misalnya Adam. Adam itu apa? Dia tidak diperanakan. Adam nggak pernah melahirkan Adam karena dia manusia pertama kan. Allah sendiri yang membentuknya. Tapi kalau Set diperanakan nggak? Diperanakan, lahir dari Hawa. Ya kan? Sedangkan Hawa sendiri diperanakan, Hawa keluar dari Adam. Keluar dari tulang rusuk Adam. Lihat tuh. Beda kan? Hawa. Dia dilahirkan nggak Hawa itu? Enggak, dia keluar dari tulang rusuk Adam. Sama seperti Roh Kudus. Dia keluar dari Bapa. Ya. Nah, Adam diperanakan tidak. Adam itu kayak gambaran Allah Bapa. Allah Bapa tidak diperanakan. Adam dilahirkan? Enggak. Siapa orang tuanya? Enggak ada kan? Tapi Adam itu manusia pertama yang dibentuk atau dicipta Allah. Sama seperti Allah, pencipta. Jadi tidak dicipta siapapun. Namanya dia pencipta. Ya, tapi Set itu diperanakan nggak? Ya, karena dia adalah anak Adam. Maka seperti Kristus diperanakan dari Bapa, maka dia disebut sebagai anak Bapa atau anak Allah. Nah, kamu lihat ada cara yang berbeda-beda di dalam hal mereka ada atau cara menjadi adanya itu berbeda. Ya. Coba baca generasi. Kita harus menyadari bahwa Apa itu? itu yang bisa Itu kok huruf V? Itu huruf apa? Nu itu. N, ya kan? tidak diciptakan atau tidak diciptakan, sedangkan Geneton. ageneton yang ditulis dengan itu angka berarti tidak dipertanyakan. Iya, bedanya ageneton dengan satu nu dengan double nun itu apa? Kalau yang satu nu berarti tidak diciptakan atau tidak dijadikan. Kalau dua nu itu tidak diperanakan. Terus? Menurut arti yang pertama, esensi berbeda dengan esensi, karena esensi yang satu tidak diciptakan atau ageneton, dengan satu nu dan esensi yang lain diciptakan atau Genetik. geneton. Namun dalam makna kedua tidak ada perbedaan antara esensi dan esensi. Karena esensi pertama dari semua jenis makhluk hidup adalah geneton, agenetos, tetapi bukan agenetos. Sebab mereka diciptakan oleh Sang Pencipta, dijadikan oleh firman-Nya, tetapi mereka tidak diciptakan. Nah, tidak ada bentuk yang tidak ada sebelumnya, seperti diri mereka sendiri yang darinya mereka dapat dijadikan. Kalau ageneton double N ini artinya apa? Tidak diperanakan, ya, atau tidak dilahirkan. Sedangkan N1 tidak dijadikan atau tidak diciptakan. Nah, ini berlaku untuk Kristus. Ya. Terus? Jadi dalam arti kata yang pertama, ketiga keberadaan yang telah kami salahun yang kudus adalah sama. Mereka ada sebagai satu dalam esensi dan tidak diciptakan. Tapi dalam arti kedua, hal itu justru sebaliknya. Nah, hanya Bapa saja yang menciptakan, tidak ada keberadaan kami yang memberikan keberadaan. Nah, itu dia. Terus? Dan hanya anak saja yang berasal dari esensi Bapa tanpa permulaan dan tanpa waktu. Nah, itu Sang Firman. Ya, terus? Dan hanya Roh Kudus yang keluar dari esensi Bapa tanpa melalui peranakan, tetapi hanya melalui Yohanes 15 ayat 26. Nah, itu dia, itu tentang Roh Kudus. Sebab inilah ajaran kitab suci, tetapi kodrat dari peranakan itu
Peranatan dan keluaran ini tidak dapat Kodratnya nggak bisa dipahami, sama seperti kodrat Allah. Ya, oke, terus. Dan ini juga perlu kita ketahui bahwa nama Bapa, Anak, dan Keluaran tidak diterapkan pada kalangan kita. Sebaliknya, nama-nama itu disampaikan kepada kita oleh kalangan seperti yang dikatakan oleh Rasul Yakub. Nah itu aku sujud menyembah kepada Bapa yang daripadanya berasal segala keluarga yang ada di surga dan yang ada di bumi. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 15. Tapi jika kita mengatakan bahwa Bapa adalah asal mula Anak dan lebih besar daripada Anak, itu tidak menerangkan adanya prioritas dalam waktu atau superioritas Bapa atas Anak dalam Yohanes pasal 14 ayat 28, karena melalui perantaraannya dia menjadikan segala sesuatu atau superioritas dalam hal lain kecuali sebab akibat. Iya. Yang kami maksudkan, Jadi kalau mengatakan anak berasal dari bapak nggak? Iya. Tapi apakah anak lebih besar, bapak lebih besar dari anak? Enggak. Karena sehakikat. Ya. Jadi ini bukan soal superioritas atau soal superioritas gitu ya. Tapi ini hanya sebab akibat. Gitu. Terus? yang kami maksudkan dengan hal ini adalah lebih peranakan dari Bapa dan Bapa dari Anak. Nah, itu aja maksudnya. Terus? Dan bahwa Bapa secara pribadi adalah Bapa dari Anak. Sama seperti kita tidak mengatakan bahwa api berasal dari cahaya dari api. Jadi setiap kali kita mendengar dikatakan bahwa Bapa adalah asal mula Anak dan lebih besar daripada Anak, dan kita memahaminya dalam kaitannya dengan sebab akibat. Iya. Jadi bukan dalam hal kodrat ya. Bapak lebih besar dari anak, ini hanya dalam hal bapak sumber anak yang diperanakan. Itu aja. Tapi bukan berarti Allah bapak itu lebih besar, Allah anak itu lebih kecil. Atau tidak superior sebanding dengan Allah bapa. Nah, itu kan ada ajaran bidat Arianisme yang mengatakan itu. Kita nggak percaya itu. Ya, itu ajaran bidat. Terus? Dan sama seperti kita tidak mengatakan bahwa api berasal dari satu esensi, lain dari esensi lain. Bukan pula kita bisa dapat mengatakan bahwa Bapa berasal dari satu esensi dan Anak dari esensi yang lain. Jadi keduanya berasal dari esensi yang sama. Iya, esensi atau hakikat yang sama. Ya, terus? Dan sama seperti kita menyatakan bahwa api memiliki terang melalui cahaya yang memancarkan dan tidak menganggap cahaya api sebagai alat yang melayani diri, melainkan sebagai kekuatan alamiah. Demikian pula kita mengatakan bahwa Bapa menciptakan segala sesuatu yang Ia ciptakan melalui Anaknya yang tunggal, bukan seolah-olah anak Allah alat yang melayani tujuan-tujuan Bapa, kan sebagai kekuatan alamiah dan esensial. Dan sama seperti kita mengatakan bahwa api itu bercahaya dan lagi mengatakan api itu bercahaya. Juga segala sesuatu yang dikerjakan oleh Bapa itu juga yang dikerjakan oleh Yesus. Tapi jika terang tidak mempunyai keberadaan sendiri, ya, berbeda dengan keberadaan akal, tapi maka anak adalah keberadaan yang sempurna. Yang dapat dipisahkan dari keberadaan Bapa, seperti yang telah kami tunjukkan di atas. Karena sangat mustahil untuk menemukan dalam ciptaan suatu gambaran yang akan menggambarkan dengan tepat dalam semua detailnya tentang kodrat Allah, Bapa Maha Kudus. Karena bagaimana mungkin sesuatu yang tercipta dan terbentuk itu pada flux dan perubahan, mutasi, dan dapat rusak. Maka sensi kami yang sangat esensial tanpa dipengaruhi oleh hal tersebut. Sekarang jelaslah bahwa semua ciptaan tunduk pada sebagian besar dari kasih sayang ini, dan semua dari kodrat dasarnya tunduk pada keputusan. Oke. Coba baca nih. Gantian. Olivia. Demikian juga kita berpikir. Ya udah kamu lah. Nah, ya. Ya, kamu. Demikian juga percaya kita memberi kehidupan keluar dari Bapa dan semuanya ke dalam Anak. Nah, ini sekarang Roh Kudus ya. Terus? Kecil, kemuliaan dan kemuliaan setara dengan Bapa dan Anak, dia adalah esensi dan bekal. Allah langsung bersibawa kata air kebijaksanaan, kehidupan dan keputusan Allah yang ada dan siap dan disapa bersama dengan Bapa dan Anak. Dia diciptakan penuh
kreatif, maha kuasa, maha pengatur, kekuatan tidak terbatas, Tuhan atas segala ciptaan dan tidak berada di bawah Tuhan dimanapun. Dilahikan, bukan mengilahikan, Diilahikan. bukan dilahikan, melalui bukan dipenuhi. Sebagai berbagi di dalam, bukan berbagi di dalam. Menyuci, bukan disucikan. Dengan cara menerima permohonan semua orang di dalam segala hal seperti kepada Bapa dan Anak, keluar dari Bapa dan diimplementasikan melalui Anak, dan diikuti oleh semua ciptaan melalui hidupnya sendiri, menciptakan dan menanamkan esensi esensi dan meluruskan, serta memelihara alam semesta memiliki Subsistensi penghidupan. atau penghidupan ya. Ini nanti kata ini sering muncul ya, subsistensi ini. Jadi subsistensi itu maksudnya penghidupan atau keberadaan gitu ya. Terus Esensinya tempat dan tidak terpisahkan, tidak dapat dibagi dari Bapa dan Anak, dan memiliki semua kualitas yang dimiliki Bapa dan Anak, kecuali bahwa ia tidak dibernafas dan tidak dilahirkan. Karena Bapa tidak beranak dan tidak dilahirkan. Sebab ia tidak berasal dari ketiadaan, tapi berasal dari dirinya sendiri. Dan ia tidak memperoleh satu pun sifat dari yang lain. Sebaliknya, dia sendiri adalah awal dan penyebab keberadaan segala sesuatu secara pasti dan kontradiktif. Tetapi anak berasal dari Bapa menurut cara penciptaan, dan Roh Kudus tidak berasal dari Bapa, tapi bukan menurut cara penciptaan, melainkan menurut cara keluaran. Dan kita telah mengetahui bahwa ada perbedaan antara peranakan dan keluaran. Tapi esensi dari perbedaan itu tidak kita pahami. Jauh lagi, peranakan anak dari Bapa dan keluaran Kudus terjadi secara bersamaan. Iya. Ini tentang Bapak, Putra, dan Roh Kudus ini agak sulit ya bacanya, mesti pelan-pelan nih kalian. Ya, peranakan dari Allah, peranakan anak dari Bapa dan keluaran Roh Kudus terjadi secara bersamaan. Roh Kudus juga sama, berasal dari Bapa. Sama seperti tadi. Set, Hawa itu berasal dari si Adam. Tapi yang satu diperanakan, yang satu keluaran. Nah, anak dan Roh Kudus sama, berasal dari si Allah. Tapi anak diperanakan, Roh Kudus keluaran. Ya. Oke. Coba baca nih, Sarfat. Nah, semua yang dimiliki anak dan roh berasal dari iya. Dan jika Bapa tidak memiliki sifat itu, tidak memiliki sifat itu. Melalui Bapa yaitu Bapa dan Roh ada. Dan melalui Bapa yaitu karena Bapa memiliki sifat-sifat, maka anak dan Roh memiliki semua sifat-sifat mereka, yaitu sifat-sifat yang tidak diperanakan. Peranakan dan keluaran yang tidak termasuk. Iya, sifat-sifat yang tidak termasuk ini, ya. Terus karena dan sifat-sifat pribadi ini saja, jika subsistensi kudus itu berbeda, tidak dapat dibagi-bagi bukan karena esensi, melainkan karena perbedaan dari subsistensi yang cepat dan pas. Iya. Lebih lanjut kita mengatakan bahwa masing-masing dari ketiganya memiliki subsistensi atau kehidupan yang sempurna, sehingga kita dapat memahami bukan satu sifat sempurna majemuk yang terdiri dari 3 elemen yang tidak sempurna, tapi satu esensi sederhana yang melampaui dan mendahului kesempurnaan yang ada dalam 3 subsistensi yang sempurna. Karena semua yang tersusun dari unsur-unsur yang tidak sempurna pastilah majemuk, tapi dari subsistensi yang sempurna tidak ada yang majemuk yang
dapat muncul. Oleh karena itu kita tidak berbicara tentang bentuk sebagai dari subsistensi, tapi sebagai dalam subsistensi. Tapi kita bisa berbicara tentang hal-hal yang tidak sempurna, yang tidak mempertahankan bentuk dari apa yang disempurnakan darinya. Karena batu, kayu, dan besi masing-masing sempurna dari sifatnya sendiri. Tapi dalam kaitannya dengan bangunan yang diselesaikan darinya, masing-masing tidak sempurna karena tidak satupun dari mereka yang dengan sendirinya merupakan rumah. Nah, itu ngerti nggak? Contoh misalnya batu, kayu, besi. Itu masing-masing sempurna dalam sifatnya. Tapi kalau dikaitkan dengan bangunan, batu ya nggak bisa. Untuk membangun rumah, dia butuh apa? Kayu, besi, ya kan? Nah, itu sama seperti Allah, ya. Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus masing-masing sempurna dalam sifatnya. Tapi Allah itu nggak pernah ada kalau nggak ada roh atau firman. Sama seperti bangunan ini nggak pernah ada kalau tidak ada batu, pasir, dan semuanya. Nggak bisa cuma batu doang, atau pasir doang, atau semen doang, atau besi doang. Nah, semua saling bercampur jadi satu. Tapi masing-masing bisa dibedakan. Batu-batu, pasir-pasir, besi-besi kan gitu ya. Allah juga begitu. Allah masing-masing punya subsistensi yang sempurna. Tapi ketiganya saling apa? Ini dikatakan ya. Kita dapat memahami bukan satu sifat sempurna majemuk yang terdiri tiga elemen tidak sempurna, tapi satu esensi sederhana yang melampaui dan mendahului kesempurnaan yang ada dalam tiga substansi yang sempurna. Karena semua tersusun dari unsur-unsur yang tidak sempurna pastilah majemuk. Tetapi substansi yang sempurna tidak ada yang majemuk yang dapat muncul. Gitu. Ya. Oke, nanti kita bahas di sini juga ada ya. Nah, baca lagi. Semua bahan itu sebagai sesuatu yang dijemuk dan menunjukkan dari awal negeri keterpisahan. Dan sekali lagi kita berbicara tentang tiga dunia sebagai satu sama lain agar kita tidak memperkenalkan kerumunan dan banyak hal. Tiga substansi, Subsistensi. tidak ada kemajemukan atau kebingungan, sementara esensi yang sama dan tinggal di dalam satu sama lain dan menjadi sama dengan kehendak dan energi dan kekuatan dan otoritas dan gerakan sehingga dapat dikatakan kita mengakui ketidakterpisahan dan kesatuan Allah. Karena sesungguhnya Allah itu Esa dan Firman dan Roh. Iya. Jadi Allah itu sifatnya majemuk atau sederhana? Hah? Sederhana atau majemuk? Sederhana. Ya, Bapa, Putra, Roh Kudus. Oke, itu simple. Tidak ada kebanjemukan. Kalau majemuk itu kayak bangunan tadi. Campur jadi satu. Itu kan majemuk. Ya. Kayak bangunan ini ya, pasir, semen, batu jadi satu. Itu majemuk. Allah nggak seperti itu. Ya. Nah, Allah bukan majemuk. Sehingga bercampur jadi satu, enggak. Ya. Nah, tiga subsistensi tidak ada kemajemukan atau kebingungan. Karena masing-masing punya esensi yang sama dan tinggal di dalam satu sama lain dan menjadi sama dalam kehendak, energi, dan kekuatan, dan otoritas, dan gerakan. Sehingga Allah itu majemuk atau sederhana? Sederhana. Bukan bercampur aduk. Majemuk itu maksudnya bercampur aduk gitu loh. Kayak bangunan ini. Ya, Allah sederhana, tidak bercampur aduk. Coba baca. Nih, Olivia. Ini nangis pula nggak dikasih baca. Tidak menghidupkan dan
itu sendiri serta rasional dan pikiran kita dalam hubungannya dengan benda itu. Selain itu, seseorang harus menyadari bahwa melihat sesuatu sebagaimana adanya adalah satu hal dan melihat sesuatu dalam hubungan sosial dan pikiran adalah hal yang berbeda. Dalam kasus semua hal yang diciptakan, perbedaan substansi diamati dalam fakta yang sebenarnya. Karena pada kenyataannya, Petrus terlihat terpisah dari Paulus. Tapi komunitas dan hubungan saat kesatuannya dapat ditangkap oleh intelekan pikiran, serta karena dengan intelek, kita melihat bahwa Petrus dan Paulus berasal dari satu kodrat dan memiliki satu kodrat yang sama. Karena keduanya adalah makhluk hidup, rasional dan fana, dan semuanya adalah nanti. Karunia yang rasional dan maka ada tempat spiritual, kodrat ini jangan dulu. Karena di sini memang kehidupan tidak ada yang satu di dalam yang lain. Tapi masing-masing secara pribadi dan individual, artinya dalam dirinya sendiri, berdiri cukup terpisah, memiliki banyak sekali titik yang memisahkannya dari yang lain. Karena keduanya terpisah dalam ruang dan berbeda dalam waktu, dan terbagi dalam pemikiran dan kekuatan, bentuk atau wujud, dan kebiasaan, dan temperamen, Dan martabat. dan kesejajaran, dan semua sifat-sifat yang membedakan, tapi di atas semua itu dalam kenyataan bahwa mereka berdiam dalam satu sama lain tetapi terpisah. Oleh karena itu, kita dapat berbicara tentang 2, 3, atau banyak orang. Iya. Nah, ini kalau masing-masing individu. Ya, walaupun satu hakikat, tetapi pribadinya masing-masing. Petrus dan Paulus berasal dari satu kodrat. Tapi keduanya punya kodrat yang sama, makhluk hidup, rasional, fana, daging, ada rasio, ada pengertian. Ya. Jadi masing-masing punya subsistensinya masing-masing. Gitu. Oke, masing-masing secara pribadi individual dalam dirinya sendiri cukup. Ya, terpisah dalam ruang dan berbeda dalam waktu, terbagi dalam pemikiran dan kekuatan, jadi masing-masing berdiri sendiri. Walaupun satu hakikat. Nah, coba baca lagi. Tetapi, dan hal ini dapat dirasakan, tapi dalam tunggal yang khusus dan super esensial dan tidak dapat dipahami, jauh dari segala sesuatu terjadi justru sebaliknya. Karena di sana komunitas dan persatuan diamati dalam kenyataan, melalui kekekalan dan substansi, dan melalui esensi dan energi, kehendak dan kekerasan, pikiran yang sama, dan kemudian menjadi identik dalam otoritas dan kekuatan dan kebaikan. Saya tidak mengatakan serupa, tapi identik. Dan kemudian bergerak dengan satu dorongan. Karena ada satu esensi, satu kebaikan, satu kekuatan, satu kehendak, satu energi, satu otoritas, satu dan sama. Saya ulangi, bukan 3 yang menyerupai satu sama lain. Tapi ketika ketiga substansi tersebut memiliki satu gerakan yang sama, karena masing-masing dari mereka berhubungan erat dengan yang lain, seperti pada dirinya sendiri. Yaitu bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu dalam segala hal. Kecuali dalam hal tidak diperanakan, dalam hal kelahiran, dan dalam hal keluaran. Nah, dalam hal itu mereka berbeda. Bapak tidak diperanakan, tidak boleh mengatakan, oh Bapak juga dilahirkan dan keluar, enggak. Bapak tidak diperanakan, anak kelahiran, roh keluaran. Nah, itu aja masing-masing. Tapi yang lain, mereka punya subsistensi atau sifat-sifat yang sama. Ya. Terus
Tetapi oleh pikiran A permenaker karena kita mengakui satu Allah, tapi hanya dalam sifat-sifat kebapaan, keputraan, dan keluaran, baik dalam hal sebab dan akibat maupun keserupaan Tuhan. Yaitu Cara keberadaan. kita melihat Nah, cara keberadaannya tadi tidak diperanakan, peranakan, keluaran, itu artinya cara peranakannya, cara keberadaannya, yaitu yang berbeda. Ya. Terus karena dengan mengacu pada kealahan yang tidak terbatas, kita dapat berbicara tentang kesusahan dan duka dalam ruang seperti yang dapat kita lakukan dalam kasus kita sendiri. Karena subsistensi tinggal dalam satu sama lain sama sekali tidak membingungkan, tetapi membela bersama. Sesuai dengan firman Tuhan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Yohanes 14 ayat 11. Juga tidak ada yang dapat mengakui perbedaan dalam kehendak atau penilaian atau energi atau kekuatan atau apapun yang dapat menghasilkan pemisahan yang nyata dan absolut dalam kasus kami. iya. Oleh karena itu, Nah, itu kita dapat berbicara tentang tiga Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi tentang satu Allah. jadi bukan berarti jadi tiga Allah. Kalau mereka berbeda-beda, bukan berarti jadi tiga Allah, tapi satu Allah. Terus, Tapi tentang satu Allah, Kudus, Anak, dan Roh Kudus yang pada satu titik dan tidak digabungkan atau disatukan menurut bidat Tabelio, sebab seperti yang telah kami katakan, mereka dijadikan satu bukan untuk bersatu, tapi untuk saling berpisah dan mereka memiliki keberadaan mereka satu sama lain tanpa ada penggabungan atau penyatuan. Anak dan Roh tidak berdiri sendiri-sendiri dan tidak pula terpisah dalam esensi menurut bidat Arius. iya. Karena sang ilahi tidak terbagi di antara hal-hal yang terpadu. Itu merekasnya, dan itu seperti tiga matahari yang saling pisah tanpa pemisahan dan memancarkan cahaya yang bercampur dan menyatu menjadi satu. Ketika kemudian kita mengalihkan pandangan kita kepada kealahan dan penyebab pertama dan kedaulatan dan kesatuan dan kesamaan, bisa dikatakan gerakan dan kehendak kealahan dan identitas dalam esensi dan kekuatan dan energi dan keilahian. Apa yang kita lihat adalah kesatuan. Tetapi ketika kita melihat pada hal-hal yang di dalam keilahian itu, atau lebih tepatnya yang merupakan keilahian dan hal-hal yang ada di dalamnya melalui penyebab pertama tanpa waktu atau perbedaan dalam kemuliaan atau pemisahan, yaitu subsistensi Anak dan Roh, apanya bagi kita alat tunggal yang kita kagumi. Bapa adalah Bapa yang esa dan tanpa permulaan, yaitu tanpa sebab, karena ia tidak berasal dari apapun. Nah, itu Bapak. Terus, Anak adalah Anak yang esa, tapi bukan tanpa permulaan, ia bukan tanpa sebab, karena ia berasal dari Bapa. anak. Tapi jika kamu menghilangkan gagasan tentang permulaan dari waktu, dia juga tanpa permulaan. Karena penciptaan waktu tidak dapat tunduk pada waktu. Iya. Kudus adalah Roh yang esa. Roh yang esa, yang keluar dari Bapa, bukan dengan cara sebagai anak, melainkan dengan cara keluaran, sehingga Bapa tidak kehilangan sebagai peranakan, karena ia telah memperanakan. Dan Anak tidak kehilangan sifatnya sebagai yang diperanakan, karena ia diperanakan dan yang tidak diperanakan. Tahu karena bagaimana dan Roh tidak berubah menjadi Bapa atau menjadi Anak, karena ia telah keluar dan menjadi Allah. Karena suatu sifat adalah tetap,
Karena bagaimana mungkin suatu sifat dapat tetap ada jika sifat itu berubah-ubah, dapat berpindah-pindah dan dapat berubah menjadi sesuatu yang lain. Sebab jikalau Bapa adalah anak, maka ia tidak sepenuhnya Bapa. Gitu ya kan? Kalau Bapak adalah anak, maka nggak sepenuhnya, ia tidak sepenuhnya Bapak. Karena hanya ada satu Bapak. Dan jikalau anak adalah Bapak, maka ia menjadi tidak sepenuhnya anak. Karena hanya ada satu anak dan satu Roh Kudus. Oke? Iya. Nanti kita baca analisisnya lebih lanjut. Ya. Oke, kalian break dulu sebentar. Kita masuk lagi ya. Ini nggak gampang, alat itu nggak mesti pelan-pelan bacanya.